Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rino Medok Inaltum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon Manise, Kamis 20 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kerinduan terdalam hatimu adalah ingin agar kami selamat. Engkau menganugerahkan keselamatan itu kepada kami, tapi dari pihak kami harus berjuang untuk mendapatkannya. Kami mohon kepadamu, curailah kami Roh Kudus-Mu sehingga membuat kami selalu merindukan dan mengusahakan keselamatan yang Kau anugerahkan itu. Tabahkanlah hati kami dalam perjalanan untuk sampai kepadamu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan ada yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Biasakanlah lidahmu untuk mengecap menu surgawi yang ada di dunia. Jika Anda tidak membiasakan lidahmu untuk mengecap menu surgawi yang ada di dunia, lalu pertanyaannya adalah, bagaimana nanti suatu waktu Anda berada di surga dan dihidangkan menu yang satu dan sama itu? Syukur kalau Anda di sana. Tapi kalau Anda tidak pernah menikmatinya, berarti
Anda pasti berada di tempat lain. Para sahabat sekalian, keselamatan Tuhan itu adalah anugerah terindah bagi setiap orang. Tapi anugerah ini adalah tawaran atau undangan bagi setiap dari kita. Dan sebagai sebuah tawaran atau undangan, tentunya menolak atau menerima undangan atau tawaran itu sangat tergantung pada mereka yang menerima undangan atau tawaran itu. Gambaran ini persis yang kita hidupi setiap saat di dalam kehidupan beriman kita. Ibadat rukun wilayah rohani, ibadat sabda hari Minggu, misa, dan lain sebagainya dibuat sebagai tawaran atau undangan Tuhan bagi kita sekalian. Tapi sama seperti dalam Injil tadi kita dengar, ada yang lebih sibuk untuk mengurus ladangnya, ada yang mengusahakan usahanya, dan ada lagi yang menolak atau bahkan membunuh para pembantu-pembantu Tuhan pesta itu. Dan inilah persis realitas yang kita alami setiap hari. Ketika hari Minggu tiba, ketika ada ibadat dan lain sebagainya, jangan melihat kepada orang lain. Tanyakanlah kepada dirimu, seberapa seringkah saya ikut dalam perjamuan Tuhan? Ibadat rukun di wilayah rohani, kelompok basis, kelompok kategorial. Scott Hahn dalam bukunya The Lamb of God, dia melukiskan secara indah tentang Ekaristi Kudus, bahwa Ekaristi Kudus adalah perjamuan surgawi yang diadakan di dunia di dalam gerejanya, dan itu adalah Ekaristi Kudus atau Misa Kudus, di mana menu utamanya adalah anak domba Allah atau hosti dan anggur yang menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi kalau di dunia ini saja kita menolak atau bahkan kita tidak pernah datang untuk mengecapnya, maka pertanyaannya adalah, apakah Anda mengharapkan bahwa suatu waktu di surga Anda diberikan makanan lain? Tentunya tidak. Ini hanya gambaran untuk mengatakan bahwa keselamatan Tuhan itu ditawarkan, diberikan kepada semua orang. Ketika kita lahir, kita tidak bisa menentukan di mana kita lahir, dari keluarga siapa atau orang tua siapa. Tapi sesaat ketika Tuhan mau menyelamatkan saudara dan saya, maka kita ditanyakan, ditawari, apakah Anda mau selamat atau tidak? Jawabannya atau tidak, dan apa yang kita perbuat menentukan selamat atau tidaknya kita masing-masing. Kedua, Tuhan selalu memberikan kesempatan. Tuhan selalu memberikan peluang bagi kita untuk mengusahakan surga itu kelak. Tapi sekali lagi, tergantung pada pilihan masing-masing orang. Tapi satu hal yang pasti, bahwa pilihan kita di dunia ini menentukan tempat kita di surga. Ingat, di dunia ini adalah kesempatan untuk kita memilih. Karena di hari kematian kita masing-masing, di sana tidak ada lagi kesempatan untuk memilih. Yang ada adalah kita berdiri tenang mendengarkan keputusan ilahi atas nasib kita. Ketiga, tentunya kita disadarkan bahwa kerinduan terdalam dari hati Allah adalah ingin agar saudara dan saya selamat. Itu kerinduan hati Allah.
pertanyaannya adalah, apakah kita juga merindukan Allah seperti Dia merindukan kita? Kalau kita merindukan Dia, merindukan keselamatan yang ditawarkannya, maka seharusnya kita berubah dan bertobat. Karena itu, kesempatan masih diberikan kepada saudara dan saya untuk membangun pertobatan itu dan perubahan itu. Marilah kita berjuang agar kita hidup dengan suci dan kudus di hadapan Tuhan. Selama hidup masih terberi, maka surga akan menanti kita, surga akan menjadi mahkota dan milik kita. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.